Apakah Anda termasuk makhluk pilihan Allah? Bagi Anda yang pernah terbangun dari tidur dan pada waktu itu masa tengah menunjukkan pukul sekitar 3 pagi, sekitar pukul 3 pagi. Namun hal itu terjadi hanya sekali saja. Mungkin hal itu hanyalah kebetulan, kebetulan saja ada sesuatu kemudian membangunkan Anda di jam 3 pagi. Namun jika sobat sering terbangun pada jam 3 pagi, maka bersyukurlah Anda, bersyukurlah. Sebab Allah menyayangi Anda, itu tandanya Allah menyayangi Anda. Jam 3 pagi itu dipercaya sebagai waktu di mana yang hidup dan bernyawa sedang tertidur lelap. Tetapi tidak bagi mereka-mereka yang hidup di alam gaib. Di jam 3 pagi itu adalah merupakan puncak-puncaknya aktivitas dari mereka yang di gaib. Puncak aktivitas bagi mereka yang berada di alam gaib, yang tidak terlihat oleh indera kita. Pada jam 3 pagi tersebut, di mana dimensi gaib itu sedang terbuka dengan lebarnya. Hal-hal yang gaib itu terbuka lebar, sehingga secara disadari atau tidak itu akan banyak interaksi antara manusia dengan mereka yang astral, yang gaib. Waktu inilah yang sebaiknya saat yang tepat untuk menunjukkan atau memanjatkan doa hajat Anda. Saat inilah. Jumpa kembali dengan Ruh Ilahi Channel. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Kemudian pencet lonceng notifikasinya. Karena dengan memencet lonceng notifikasinya tersebut, Anda akan menerima konten-konten terbaru yang akan siap tayang. Jadi Anda nantinya akan mendapatkan yang pertama setelah menekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk lebih dalam pada materi intinya kali ini, marilah sebelumnya kita haturkan sholawat serta salam pada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umatnya, tentu kita pasti sungguh-sungguh mengharapkan untuk mendapatkan syafaatnya, serta kita bisa dimasukkan ke dalam golongannya, masuk di dalam golongan dari Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya ketika kita berada di yaumul akhir nanti. Baik Sobat Ruh Ilahi, hari ini saya ingin berbagi satu pengalaman dari sebuah keistimewaan jika kita itu bisa terbangun pada jam 3 pagi.
atau banyak orang menyebutnya sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu jika kita bisa bangun itu sungguh-sungguh sangat istimewa, ya, merupakan suatu keistimewaan. Ketahuilah sobat, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan selain bangun jam 3 pagi itu untuk spiritualitas, tapi juga sangat baik untuk kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Nah, mari kita mulai membahas untuk manfaat serta faedahnya bagi kehidupan kita, utamanya ya, jika kita bisa melanggengkan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Manfaat yang pertama, ya, perlu kita ketahui ini. Manfaat yang pertama, kita akan memiliki rasa kepekaan untuk merasakan adanya energi semesta alam ini. Kita akan diberikan keistimewaan itu dari Allah, ya. Ketika kita bisa melanggengkan bangun di sepertiga malam terakhir, ya, kita akan bisa merasakan suatu kepekaan, ya, kepekaan adanya energi tentang alam semesta ini. Pada jam 3 pagi ini, ya, meski di alam manusia itu tampak sunyi senyap, ya, sunyi senyap karena banyak yang tertidur, namun tidak demikianlah adanya di alam gaib, ya, di alam astral. Pada waktu inilah puncak-puncaknya aktivitas mereka, ya. Mereka sedang rame-ramenya beraktivitas, ya, sedang sibuk-sibuknya beraktivitas. Nah, jika kita telah memiliki rasa dan intuisi yang kuat, akan bisa menangkap energi tersebut, ya, energi dari kehidupan gaib tersebut, ya. Pada saat inilah itu satu kesempatan yang peluang atau kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk bermunajat pada yang gaib. Utamanya kita bermohon atau berhajat, memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan sangat makbul itu di waktu-waktu ini. Jika kita ingin, ya, jika kita ingin mengenal lebih dalam kehidupan alam gaib, ya, utamanya dari bangsa jin, nah, di saat dan waktu inilah yang tepat, ya, di sepertiga malam yang terakhir ini Anda sungguh-sungguh berkesempatan besar, ya, untuk bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib. Itu sangat besar kesempatannya, ya. Karena kehidupan alam gaib, ya, bangsa gaib, bangsanya jin, itu sebenarnya hampir sama dengan kehidupan kita, ya, bangsa manusia. Bangsa jin juga kita bagi menjadi, ya, terbagi dalam kehidupan dua kelompok, seperti juga adanya di dunia nyata atau di dunia manusia ini, yaitu antara bangsa jin muslim dan juga adanya jin kafir, ya. Bukan sama itu, ya, hal itu sama dengan alam kehidupan manusia ini, ya. Nah, mari kita coba untuk menguaknya, ya. Kita akan menguaknya. Mohon maaf, ini sebatas pengetahuan dasar saja agar kita itu memahami. Pada intinya itu saya memberikan hal ini itu untuk menggugah semangat sobat-sobat semua agar bisa atau mengusahakan paling tidak itu bisa bangun di sepertiga malam terakhir
untuk beribadah kepada Allah, utamanya melakukan sholat sunnah ya. Nah, kita lanjut ya. Bangsa jin itu adalah makhluk halus dari ciptaan Allah ya, seperti kita juga. Mereka ciptaan Allah yang berasal dari api ya. Dari api, mereka itu diciptakan dari api dan hidup berpasangan juga, dan seperti keluarga di dunia manusia ini. Mereka juga beranak pinak seperti kita, membina rumah tangga, berkeluarga dan sebagainya, itu sama persis ya. Di alam jin ya, di alam gaib, mereka juga melakukan aktivitas seperti bekerja dan hidup bermasyarakat juga ya, selayaknya kehidupan seperti kehidupannya di alam manusia ini. Mereka ada yang menjadi rakyat jelata, rakyat biasa, tapi ada juga yang menjadi seorang penguasa ya, jin penguasa ya. Itu ada di sana seperti kita ya. Kalau di dunia manusia itu ada presiden, menteri-menteri, kemudian sampai ke kelurahan, RT, RW dan masyarakat jelata ya. Itu sama persis. Di dunia jin pun ada seperti itu ya. Mereka juga memiliki pemerintahan ya, seperti yang ada di dunia manusia. Mereka juga bisa ya, bangsa jin ini bisa juga mati ya, dan juga bisa lahir kembali ya, seperti menurunkan keturunan ya. Hanya saja kalau umur mereka, umur dari bangsa jin ini memiliki perbandingan yang cukup jauh dengan umur manusia. Karena kita bisa bandingkan di sini ya, jika di alam manusia itu umpamanya setahun, tetapi di alam jin itu hanya bisa beberapa bulan saja, atau bahkan cuma beberapa hari saja. Jadi perbandingannya cukup jauh sekali itu, ya. Dan di alam jin itu juga ada agama, itu ada agama, kemudian ajaran-ajaran, amalan-amalan seperti kita itu ada pendidikan, ada sekolahan juga ada di sana. Ada yang jin pintar banget ada yang jin biasa-biasa saja ada ya. Mereka ada yang terlalu kuat muslimnya ada juga, dan juga terutama yang jin nakal-nakal itu ada, itu yang kita sebut di sini kita sebut dengan jin kafir itu tadi ya. Ada jin muslim yang selalu taat untuk menjalankan kewajiban agama Islam, itu ada. Sedangkan jin kafir itu yang namanya juga kafir, jin yang selalu membantah dan mengabaikan dari kewajiban agama, tentunya agama yang berada di alam jin sana ya. Tentunya kita tidak perlu menguaknya lebih dalam tentang kehidupan mereka ya. Nah, jin muslim itu suka kalau berpenampilan itu selalu memakai pakaian yang lengkap, jadi auratnya itu tertutup jika jin muslim ya. Mereka selalu menutup auratnya. Sedangkan jika jin kafir itu sekenanya, cara berpakaiannya, cara olah tubuhnya juga sekenanya, seenaknya saja ya. Karena biasanya kalau yang bisa lihat dan bisa menemuinya itu kadang suka menggunakan pakaian yang hanya sepotong ya, hanya sepotong saja. Dan itu hanya untuk menutupi di bagian alat-alat vitalnya mereka ya.
Jika ingin menampakkan diri pun dari bangsa jin ini untuk menampakkan diri kepada manusia, itu biasanya ada jin yang ingin berinteraksi dengan manusia sebenarnya, ya. Itu biasanya selalu memakai pakaian yang serba putih, bersih dan wangi. Dan pakaiannya itu seperti bersinar kalau yang jin muslim ini. Dia begitu wangi, rapi, bersih. Namun lain halnya dengan penampilan jin kafir, ya. Jika ingin menampakkan wujudnya kepada manusia, ingin menggoda kepada manusia, itu biasanya dengan wujud-wujud yang mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Kemungkinan pertama kali muncul itu bisa dengan wajah yang cantik atau dengan yang tua, tapi begitu sifat jahatnya itu muncul, itu langsung berubah menjadi sangat menakutkan dan sangat menjijikkan. Apalagi baunya, aromanya itu sungguh-sungguh busuk, ya, memuakkan sekali. Nah, sekarang kita bicara dengan untuk manfaatnya, ya. Di sini manfaat yang kedua, ketika kita terbiasa terbangun pada jam 3 pagi, sebenarnya di situ terkandung suatu makna sebenarnya, ya, bahwa alam semesta ini sedang memberikan kesempatan bagi Anda, ya, bagi kita semua, yakni agar kita itu bisa memanfaatkan momentum tersebut sebenarnya, ya. Hal ini untuk menarik energi kerejekian ataupun menarik kekayaan. Nah, bisa juga Anda jika menginginkan suatu kesehatan atau meningkatkan kesejahteraan hidup, nah, bangunlah di jam 3 pagi ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah manfaat yang kedua. Baik, ini saya beritahu nih, ya, saya akan bagikan sesuatu, ya, keutamaan, ya. Keutamaan ini bagi siapa saja yang bisa membiasakan bangun pagi, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Tentu saja ini bukanlah sekedar bangun terus duduk santai atau malahan langsung pegang HP gitu, bukan. Ini ada keistimewaannya jika Anda lakukan, ya. Kalau cuma duduk santai kemudian langsung mainan HP, itu sama saja namanya. Kalau seperti itu, ya, tidak ada gunanya dan malah bisa dikatakan bangunnya kita di pagi hari itu merupakan kerugian, ya, merupakan kerugian besar, ya. Kalau cuma untuk duduk-duduk santai kemudian main HP atau buka-buka HP itu, waduh, percuma itu bangun di jam 3 pagi. Karena bangun di jam 3 pagi ini, ya, yang saya maksudkan adalah yang pertama kali yang harus kita lakukan utamanya yaitu ungkapan rasa syukur kita, ya. Ungkapkan itu rasa syukur kita. Kenapa? Karena hal itu tidaklah mungkin kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus bersyukur itu, karena hal itu berarti Allah itu masih begitu sayang sama kita, ya. Kita masih bisa bangun, bisa menghirup udara kembali, ya. Dan tentunya yang utama kita masih tetap hidup. Nah,
Kalau kita bangun pagi, kemudian bisa menghirup udara, kemudian kita masih merasakan kehidupan ini, berarti seharusnya kita harus bersyukur dong, ya kan? Itu sudah sepantasnya kita mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Nah, coba kalau kita sudah tidak bangun lagi, nah, mati kan, ya kan? Kita mati karena roh yang sementara waktu ketika tidur itu dicabut oleh Allah, ketika dikembalikan ke dalam tubuh kita, ke dalam jasad kita, itu jadi kita hidup kembali. Nah, makanya yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan berucap syukur, ya. Alhamdulillah Rabbil alamin, aku masih hidup, gitu ya. Ketika terbangun di jam 3 pagi, ataupun Anda ketika bangun pagi, itu harus selalu berucap syukur, itu harus, ya. Kemudian ini harus ya, untuk mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus Anda kerjakan sholat sunnah, ya. Sholat sunnah 2 rakaat, bisa sholat sunnah hajat, bisa sholat sunnah tahajud, atau sholat yang lain. Ini sesuai dengan keinginan atau maksud dari tujuan Anda bangun di pagi pukul 3 itu, ya. Di saat itulah, ya, di saat itulah selesai sholat sunnah dan sebagainya, berdoalah, karena saat-saat itulah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu gaib itu terbuka begitu luasnya, terbuka begitu lebarnya. Maka ya itu tadi, mintalah sebanyak yang Anda mau, ya. Mintalah, ya, karena Allah Maha Pengasih, ya. Atau Anda bisa sholat hajat sesuai dengan hajat yang Anda tujukan, Anda panjatkan, karena saat itu, yaitu sudah saya katakan, saat sepertiga malam terakhir itu pintu gaib sedang terbuka lebar. Nah, jika kita ibaratkan saja ini di dunia nyata seperti kita sekarang ini, ibaratnya kita sedang melakukan perjalanan, ya. Kita sedang berada di sebuah jalan tol yang saat itu masih sepi oleh lalu lintas, ya. Sehingga sangat diyakini kita akan dengan cepat bisa mencapai tujuan. Nah, benar nggak? Benar nggak, Dok? Selanjutnya ini, mari kita mulai membuka untuk keutamaan bagi yang melanggengkan atau yang biasa terbangun di jam 3 pagi, atau sepertiga malam terakhir, ya. Ini banyak sekali keutamaannya. Keutamaan yang pertama itu diyakini akan membuka pintu-pintu rezeki yang begitu luas. Di sini ada satu kisah ketika itu Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi. Beliau mendapati putrinya Fatimah itu masih dalam keadaan atau masih dalam kondisi tertidur pulas. Nah, Rasulullah pun berkata untuk membangunkan putrinya tersebut.
wahai anakku, bangunlah, bangunlah, ya, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbitnya matahari. Itu berarti saat di pagi hari, ya, dini hari kemudian menjelang di pagi hari. Ini diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad dan Baihaqi. Anda bisa membacanya di kumpulan hadis ini, ya. Itu hadis dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemudian keutamaan yang kedua ini masih terkait dengan adanya rezeki, masih berhubungan dengan rezeki, yaitu dengan terpenuhinya segala kebutuhan kita. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dan oleh Al-Bazzar radhiyallahu anhu. Di sini Rasulullah bersabda, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari itu terdapat barokah dan keberuntungan. Nah, itulah yang keutamaan yang kedua, itu masih masalah rezeki. Kalau di sini menitik beratkan pada suatu keberuntungan, ya, suatu keberuntungan. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, ya, keutamaan yang ketiga ini berhubungan dengan yang gaib, ya, berhubungan dengan yang gaib. Karena jika kita terbangun di jam 3 pagi atau sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, maka diyakini di sini ada puluhan bahkan ratusan malaikat akan turut pula mendoakan kita, ya, akan turut mendoakan kita, serta mereka, para malaikat itu akan menyampaikan laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara langsung. Jadi apapun yang kita doa yang kita panjatkan, kemudian hajat yang kita panjatkan, itu akan secara langsung dilaporkan oleh malaikat-malaikat yang turut pula berdoa bersama kita di jam sepertiga malam itu, ya. Sebagaimana pernah disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wadaj tamiu malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri. Nah, di sini bisa saya ambil artiannya, ya, insya Allah. Dan para malaikat malam dan juga malaikat siang berkumpul pada sholat fajar, berarti sholat subuh. Ini diriwayatkan dari hadis Bukhari, hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Rasulullah kemudian bersabda kembali, ya, tiap menjelang pagi hari ada 2 malaikat turun, yang satu berdoa kepada Allah
Ya Allah, karuniakanlah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu subuh. Tapi malaikat yang satu lagi berdoa, tapi berdoanya yang aneh ini, yang aneh. Ya Allah, timpakan kerusakan atau kemusnahan bagi harta yang ditahan atau dibakhilkan. Ini terdapat di dalam muttafaqun alaih, ya, di dalam muttafaqun alaih. Untuk selanjutnya itu keutamaan yang keempat. Nah, keutamaan yang keempat ini kita diberi kesempatan. Nah, kita berkesempatan untuk memperoleh ampunan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal ini pun Rasulullah bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka dia akan diampuni baginya segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari dan berniat menolong orang yang teraniaya dan kemudian memenuhi keperluan orang-orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur. Wah, luar biasa faedah atau keutamaan yang kita dapat ketika bangun pagi kemudian melakukan infak, melakukan sedekah, ya. Itu luar biasa keutamaannya. Sedang keutamaan yang kelima ini kita akan dijauhkan dari sifat malas. Seperti ada semangat, ya, ada semangat untuk selalu membuat suatu prestasi. Tubuh ini rasanya begitu segar, ya, begitu segar, begitu sehat. Rasanya cuma ingin beraktivitas, ya. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk, yaitu leher bagian belakang ini, ya, di bagian belakang ini. Dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan tersebut setan akan mengatakan malam masih panjang, maka lanjutlah tidurmu, tidurlah, tidurlah, tidurlah. Itulah bisikan setan, ya, ketika membuat kita itu malas untuk bangun dari tidur di sepertiga malam. Namun jika ia bangun kemudian melakukan dzikir atau berzikir pada Allah, maka satu ikatan akan lepas dari ikatan-ikatan setan itu. Nah, kemudian jika kita selanjutnya melakukan kegiatan untuk berwudu, mengambil air wudu, maka lepas juga atau lepas lagi satu ikatan yang ada di tubuh kita. Kemudian jika kita segera mengerjakan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan yang diikat oleh setan dari tubuh kita. Nah, itulah intinya dari keutamaan dibangun di pagi hari. Nah, sepertiga malam. Karena di pagi harinya dia akan selalu kelihatan bersemangat,
dan bergembira, seperti selalu mendapatkan keberuntungan pada setiap langkah-langkah kakinya. Itu ada saja keberuntungan yang dia peroleh, ya. Nah, untuk selanjutnya ini keutamaan yang keenam ini. Inilah yang menjadi harapan serta impian bagi setiap muslim, ya. Karena menginginkan, tentunya kita menginginkan mendapatkan berkah dari Allah, ya. Yang namanya berkah dari Allah itu siapa yang tidak menginginkan, ya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah maha segalanya. Nah, kita mendapatkan secuil berkah dari Allah aja sudah tidak ternilai, ya, tidak ternilai rasa syukur kita nantinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi mereka-mereka yang bangun pagi itu sebelum waktu atau sebelum datangnya waktu subuh. Allahumma barik ummati fi bukhuriha, ya. Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Itu yang diungkapkan oleh Rasulullah, yang artinya insya Allah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itu doa dari Rasul kita. Rasul kita itu selalu memperhatikan dan selalu memohonkan ampunan, apalagi bantuan, dan mendoakan secara langsung kepada Allah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad itu langsung kepada Allah. Sabdanya yang lain Nabi Muhammad, ya, lan yalijan naro ahadi sholah qabla tulungai samsi wa qabla gurubiha. Tidaklah akan masuk neraka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Itu yang dibahas di sini itu sholat subuh, ya. Dan sebelum datangnya sholat asar, ya, terutama sholat sebelum tenggelamnya matahari. Kalau menurut hadis ini yang dibahas adalah waktu datangnya sholat asar. Lanjut, keutamaan yang ketujuh, bagi mereka yang bangun di sepertiga malam yang terakhir, Allah akan menjauhkan darinya sifat kelalaian, menjadikan kita tidak akan mengalami atau tidak menjadikannya seorang yang mudah pikun. Itu keutamaan yang ketujuh ini. Karena orang yang malas bangun di pagi hari berarti ia adalah orang yang lalai. Lalai akan apa? Lalai akan kewajibannya sebagai makhluk Allah, agar selalu mengingat Allah, agar selalu bersujud kepada Allah, agar selalu berdoa kepada Allah, ya. Karena orang-orang ini, orang-orang lalai ini lebih memilih bisikan dari setan untuk melanjutkan tidur, ya. Karena memang setan itu super, ya, dalam merayu, kemudian dalam mengiming-imingi itu luar biasa. Kita harus pandai-pandai mensikapinya, ya.
Di sini Allah pun berfirman, ya, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil quduwi wal asyali wala takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205, ya. Keutamaan yang ke-8 bagi mereka yang bisa rutin bangun jam 3 pagi, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan mempermudah mereka untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa, ya. Allah memudahkan, ya. Allah akan memudahkan kita. Jika bangun pagi itu lalu melakukan sholat sunnah sebelum melakukan atau sebelum datangnya sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang begitu berlimpah. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini riwayat dari Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Sobat roh ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terbaik dan yang disukai Allah itu jika kita melakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Yaitu artinya di sini kita bisa melakukan sholat qobliyah subuh dan juga sholat asar, ya, sholat asar. Kemudian kita melakukan tasbih atau bertasbih, ya, dengan mengagungkan asma-asma Allah. Hal ini Allah akan melindunginya di sepanjang hari itu, serta akan memberinya berbagai kemudahan-kemudahan. Sekarang keutamaan yang ke-9. Keutamaan yang ke-9 ini, jika orang tersebut melaksanakan secara istiqomah, ikhlas dan ridho untuk selalu bangun di jam 3 pagi, kemudian orang tersebut menjalankan sholat sunnah dan berzikir, maka keutamaan yang akan didapatkan dari orang itu, ya, akan bisa melihat Allah di hari kiamah nanti, di hari perhitungan nanti, ya, di akhirat. Nah, apakah sudah paham semuanya dari sobat-sobat ini, ya? Kemudian yang akan kita urai selanjutnya itu nanti di konten berikutnya, ya.
Ini sampai di sini uraian dari syiar yang saya sampaikan. Semoga saja sobat bisa mengambil hikmahnya, ya. Mengambil hikmah apa-apa yang telah saya sampaikan. Ya. Jika sobat kok kebetulan memiliki unek-unek ataupun suatu perasaan yang sedang mengganjal di dalam hati atau pikiran sobat, serta ingin mendapatkan sebuah solusi ataupun namanya apa ya, atau sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan, jangan enggan, ya, jangan enggan untuk menuliskan di kolom komentar, ya. Atau sobat bisa langsung kirim ke email, ya, towekong69@gmail.com, ya. Itu email saya, ya, email resmi saya ini, ya. Anda bisa mengirimkan apapun di sana. Jika menginginkan suatu konten yang bermanfaat, insya Allah saya akan mencoba untuk menuruti atau mengabulkan permohonan Anda, ya, permohonan sobat-sobat semua. Nah, sampai di sini sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga ridho ilahi selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.